VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 21 Oktober 2024 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Mada Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar semuanya? Pasti seneng banget ya punya presiden dan wakil presiden baru. Kami di sini juga penasaran dan saking penasaran ya meskipun time difference kita perbedaan waktu kita tuh kira-kira 12 jam, kami semalaman ikut bergadang loh sampai jam 2 jam 3 pagi. Sekarang sebetulnya ingin nunggu prosesi presiden baru ke istana dan Presiden Jokowi pulang kampung ke Solo. Tapi akhirnya anak-anak pada nggak kuat juga dan pada tepar. Dan kami terus lanjut lihat pas pengumuman kabinet, senang sekali karena ternyata banyak teman-teman kita yang juga jadi menteri-menteri muda baru. Ada Fadlizon, Nusron Wahid, ada Budi Ari, Mutia Hafid, Isyana, banyak lainnya. Ini bukan ngaku-ngaku temen ya, ini beneran temen. Cuma nasib aja kita beda nih. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya benar, nasib kita yang beda. Dan jangan lewatkan nanti laporan tentang bagaimana isu kepemilikan senjata api di Amerika ikut mempengaruhi pilihan di Pilpres Amerika. The stack of records that he has at the hospital. Tumpukan catatan yang dia miliki di rumah sakit setebal lebih dari 15 cm. Dan ketika dia membeli senjata, tidak ada orang yang melihatnya. Dan siarannya juga akan live streaming tentu saja di situs kami di www.voanesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Minggu ini mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Terpilihnya beliau merupakan bukti dari nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang mengikat Amerika dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar di dunia, kata Blinken dalam sebuah pernyataan pers yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika. Ia menambahkan pihaknya berharap dapat membangun fondasi yang kuat bersama Prabowo, pemerintahannya, masyarakat sipil dan rakyat Indonesia yang telah memperingati 75 tahun kemitraan antar kedua negara tahun ini. Para pemimpin dan pejabat senior dari lebih 30 negara terbang ke Jakarta untuk menghadiri acara pelantikan itu, termasuk Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng dan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Sementara Presiden Joe Biden mengutus Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, yang juga hadir bersama dengan Komandan atau Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika, Laksamana Samuel Paparo. Dalam pernyataannya, Blinken menyampaikan komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, keragaman, kemakmuran yang sangat penting untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik dan dunia yang bebas dan terbuka. Menteri Kesehatan Rwanda pada hari Minggu mengatakan wabah virus Marburg tidak lagi merebak di negara itu dengan alasan tidak ada lagi infeksi baru dan kematian dalam 6 hari terakhir ini. In the last 4 weeks, no one tested positive for Marburg, which is a great news that. Dalam konferensi pers di Kigali, ibu kota Rwanda, Sabin Nsanzimana mengatakan kami tidak lagi mengalami penularan komunitas. Seraya menambahkan bahwa semua kasus positif berasal dari daftar kontak orang-orang yang diketahui mengidap virus itu. Rwanda telah mendokumentasikan 1.146 kontak atau perbakan. Nsanzimana bicara bersama dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang memuji upaya Rwanda untuk membendung wabah penyakit mirip Ebola ini. And I can see that the outbreak is being managed under strong leadership. But we're dealing with one of the world's most dangerous viruses. Rwanda mengumumkan wabah ini pada 27 September lalu dan sejauh ini melaporkan 15 kematian. Otoritas kesehatan telah mengkonfirmasi 44 orang sembuh dan angka resmi menunjukkan saat ini hanya tersisa 3 kasus aktif. Sebagaimana Ebola, virus Marburg diyakini berasal dari kelelawar buah dan merebak antar manusia melalui kontak dekat dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Tanpa pengobatan, Marburg bisa berakibat fatal pada 88% orang yang jatuh sakit. Gejala virus ini meliputi demam, nyeri otot, diare, muntah, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah. Seorang perwakilan Oxfam, badan amal yang mengurusi masalah kemiskinan, pada hari Minggu mengatakan 6 pekerja mereka tewas akibat tembakan Israel di Gaza minggu ini. Kepala Kebijakan Oxfam International Bushra Khalidi mengatakan seorang pekerja kesehatan dan seorang bidan dari suatu organisasi medis tewas dalam serangan udara di tempat penampungan di wilayah utara Jabalia.
Sementara 4 pakar atau insinyur air yang bekerja dalam kemitraan dengan Oxfam juga tewas ditembak Israel di daerah Khan Yunis pada hari Kamis. Komunikasi telepon dan internet telah terputus sejak minggu lalu sehingga Oxfam baru mendapatkan kabar hari Minggu ini. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel telah mengintensifkan serangan di Jabalia dan juga daerah-daerah lain di Gaza Utara. Kajian terbaru menunjukkan lebih dari 1,8 juta orang atau sekitar 86% dari populasi Gaza kini mengalami krisis kelaparan sangat akut. Pendengar, pihak berwenang Georgia pada hari Minggu mengatakan sedang menyelidiki kegagalan besar satu struktur seperti jembatan yang menghubungkan dermaga dengan pantai yang ambruk dan menewaskan 7 orang di Pulau Sapelo. Komisaris Departemen Sumber Daya Alam Georgia, Walter Rabin, mengatakan runtuhnya struktur seperti jalan atau jembatan kecil itu merupakan satu kegagalan struktural yang sebetulnya dapat dicegah. The initial findings of our investigation at this point show a catastrophic failure of the gang. 7 orang tewas dalam musibah hari Sabtu itu, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Rabin mengatakan ada lebih dari 40 orang yang berada di struktur jalan itu ketika jembatan ambruk. Sedikitnya 20 orang terjebur ke dalam air. Inter Miami CF telah menjadi klub kedua dari belakang yang memastikan tempat di FIFA Club World Cup yang baru setelah memenangkan MLS Super Tour Shield 2024, mengukuhkan mereka sebagai tim terbaik di sepanjang musim regular Major League Soccer atau MLS tahun 2024 ini. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan berita itu dalam perayaan bersama fans dan timnya. Based on this outstanding performance of this year. Ya, demikian berita dunia hari ini. Pendengar, 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga akan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Merah Putih Senin pagi ini. Kita simak laporan Gita Intan. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Kurang dari 10 jam setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu malam 20 Oktober mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan jabatan strategis lainnya seperti Mendagri tetap dipegang oleh Tito Karnavian, sementara Sugiono menggantikan Retno LP Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Sri Mulyani Indrawati masih dipercaya sebagai bendahara negara atau Menteri Keuangan dengan didampingi 2 wakil Menteri Keuangan yang masih sama, yaitu Suhasil Nazara dan Thomas Ciwandono. Erick Thohir juga masih diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri BUMN. Meskipun demikian, wajah-wajah baru mewarnai Kabinet Merah Putih, seperti politisi Fadly Zon sebagai Menteri Kebudayaan, didampingi oleh mantan vokalis band Niji, Giring Ganesha, sebagai wakil menterinya. Veronica Tan dipercaya untuk menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendampingi Arifah Hoiri Fauzi yang didaulat sebagai menteri. Ada pula Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dipilih menjadi Menteri Agama. Mantan wartawan dan anggota DPR Mutia Hafid ikut menduduki jabatan di pemerintahan, kali ini sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Demikian pula Isyana Bagus Oka yang menjadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan. Secara keseluruhan ada 48 menteri, 5 kepala lembaga, dan 56 wakil menteri dan lembaga yang akan bertugas membantu Prabowo dan Gibran. Mengakhiri pengumumannya, Prabowo mengatakan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu akan dilantiknya Senin pagi.
Demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung banyak isu dalam pidato perdananya seusai pelantikan hari Minggu pagi, mulai dari soal kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina. Namun sebagian pakar menilai isi pidato itu bertolak belakang dengan realita yang ada. Kita simak laporan Fathia Wardah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu. Pelantikan tersebut dihadiri 19 kepala negara dan 19 kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat. Berpidato seusai pelantikan itu, Prabowo menyinggung banyak isu yang menyelimuti Indonesia, mulai dari korupsi, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina. Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti secara belak-belakan mengatakan pidato itu kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Ia mencontohkan pernyataan politikus Partai Gerindra itu soal nol toleran terhadap korupsi, tetapi pada kenyataannya Prabowo masih memilih menteri yang sedang berhadapan dengan kasus korupsi. Ia tidak merinci siapa menteri yang dimaksud. Ketika beliau berbicara tentang zero toleran terhadap korupsi, ya jangan dipakai lagi dong menteri-menteri yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jangan dipakai dong menteri yang mengatakan boleh loh melanggar asal nggak ketahuan. Prabowo tambah Ray Rangkuti juga menyoroti ketidakhandalan mereka yang mengurus kekayaan negeri. Tetapi pada kenyataannya Prabowo justru mempertahankan beberapa menteri bidang ekonomi era Jokowi yang dikritiknya sebagai tidak pandai mengelola kekayaan negara. Ray juga mengecam pernyataan Prabowo soal pemimpin yang terlalu cepat berpuas diri dengan angka statistik. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh? Ray menilai pernyataan itu justru kecaman terbuka Prabowo terhadap Joko Widodo. Ini kan kontradiktif semua nih. Dia nyindir Pak Jokowi dengan bahasa itu, tapi 16 menterinya yang bakal dilantik oleh dia itu adalah menterinya Pak Jokowi. Usman Hamid di Amnesty International Indonesia mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo soal pentingnya Indonesia bebas dari diskriminasi. Menurutnya, jika benar-benar serius dengan hal itu, maka sedianya ada perlindungan terhadap mereka yang vokal atau kritis terhadap kebijakan negara. Presiden baru harus segera mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus HAM termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Profesor Dr. Firman Nur, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai semua pihak sedianya memberi kesempatan kepada pemimpin baru ini. Ia mengatakan apa yang disampaikan Prabowo masih pada level pidato dan realisasi masih harus dilihat ke depan. Dicukupkan saja bahwa dia memang punya cita-cita ke depan dan pastinya dia sadar bahwa ucapannya terekam saat ini gitu ya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Dan kini kita ke Amerika. Korban kekerasan senjata api dan pemilik senjata mengungkapkan pandangan yang sangat berbeda mengenai bagaimana calon pemimpin berikutnya harus mengatasi kekerasan bersenjata di Amerika. Capres dari Partai Demokrat dan Republik telah menyatakan sikap mereka dengan jelas mengenai masalah ini dan para pemilih akan segera menyampaikan pandangan mereka di kotak suara. Putra Frank Simorelli, Camden, memperoleh 3 senjata api secara legal di Milwaukee, Wisconsin sebelum menggunakan salah satu di antaranya untuk menembak dirinya sendiri pada bulan Agustus 2022 dan meninggal 5 minggu kemudian. Kini, ayah Camden menjadi aktivis yang mempromosikan pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh bagi para calon pemilik senjata api. Tumpukan catatan yang dia miliki di rumah sakit setebal lebih dari 15 cm. Dan ketika dia membeli senjata, tidak ada orang yang melihatnya.
Padahal di catatan itu ada pernyataan tertulis bahwa selama dekade terakhir dia mengancam akan bunuh diri. Angka bunuh diri dengan senjata api di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023. Berharap akan langkah-langkah keamanan senjata yang lebih ketat, Cimorelli akan memberikan suara pada bulan November untuk Partai Demokrat yang telah menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas kampanye. Pemilih Wisconsin dan pelatih penggunaan senjata api Eddie Silas memahami perlunya undang-undang kepemilikan senjata api, tetapi dia tidak mendukung penerapan undang-undang yang lebih ketat. Penjahat, bahkan teroris, tidak peduli dengan kejahatan dan penegakan undang-undang kepemilikan senjata api. Jadi, undang-undang yang lebih ketat hanya membatasi hak-hak kita sebagai pemilik senjata api untuk dapat melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita. Wakil Presiden Kamala Harris, seorang pemilik senjata, berjanji untuk meloloskan apa yang disebut Undang-Undang Bendera Merah jika terpilih menjadi presiden. Undang-undang tersebut adalah legislasi yang mengizinkan penyitaan sementara senjata api dari seseorang yang diyakini dapat menimbulkan bahaya. I am in favor of the Second Amendment. Saya mendukung amandemen kedua dan saya yakin kita perlu memberlakukan kembali larangan senjata serbu dan meloloskan pemeriksaan latar belakang universal, undang-undang penyimpanan yang aman, dan undang-undang bendera merah. Mantan Presiden Donald Trump yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang berjanji untuk melonggarkan pembatasan dan mempertanyakan sikap Harris terhadap senjata api. She's always said we will confiscate all guns. Now she's saying oh no guns. Dia, Harris, selalu mengatakan kita akan menyita semua senjata api. Sekarang dia mengatakan, oh tidak, senjata api menurut saya itu luar biasa. Benar? Tidak seperti itu. Mereka akan menyita senjata Anda. Pemilih independen Mark Rebols yang memiliki lapangan tembak dalam ruangan berpendapat, Anda bisa mendapatkan pistol dengan magasin 30 peluru, magasin 33 peluru, magasin 50 peluru. Jadi sejauh menyangkut kapasitas, ada begitu banyak pilihan lain selain AR. Untuk Veronica Balderas Iglesias dari Washington DC, saya Leonard Triano.